Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 jenis daripada umatku pada hari kiamat nanti, dan akan diberikan siksa yang sangat pedih dan langsung diseret ke dalam neraka jahanam sampai kita hancur berkeping-keping. Maka sahabat pun bertanya, apa-apa jenis orang itu ya Rasulullah? Nabi pun bersabda, yang pertama adalah orang yang berzina sedangkan ia sudah tua. Yang kedua yaitu raja atau pemimpin yang zalim. Yang ketiga orang yang meminum arak dan tuak keras bahkan yang menjualnya. Yang keempat orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Yang kelima orang yang mengupat-ngupat. Dan yang keenam orang yang berdusta. Dan yang ketujuh orang yang tiada memberi zakat. Yang kedelapan orang yang menganiaya orang lain. Yang kesembilan orang yang meninggalkan salatnya. Yang kesepuluh orang yang mengadu domba terhadap orang lain melainkan ia bertaubat. Orang yang paling berat siksa dari yang lainnya adalah orang yang meninggalkan salatnya. Maka orang tersebut akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tangannya di atas pundaknya, dan para malaikat pun tidak henti-hentinya dalam menyiksanya. Dan saat itulah dibukakan pintu neraka jahanam oleh malaikat, dan mereka pun semua akan masuk seperti kilat menyambar di malam hari. Maka gugurlah kepalanya terlebih dahulu, dan mereka pun bersama-sama dengan Karun, Haman di dalam neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada halal zakat pada orang yang meninggalkan sembahyangnya, dan juga tiada harus kita sekedudukan dengan dia, dan juga tiada harus kita sekampung dengan dia. Orang tersebut akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebencian terhadapnya, dan akan dihitamkan mukanya pada hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku lihat seorang laki-laki dari umatku pada saat ia sakratul maut, padahal ia seorang yang taat terhadap orang tuanya, akan tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kebajikannya. Artinya ia tidak bisa membaca syahadat saat itu. Na'udzubillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, aku lihat daripada umatku yang hendak disiksa oleh malaikat di dalam kubur, dan pada saat itu juga datanglah kebajikan yang sudah ia kumpulkan di dunia dahulu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku lihat daripada umatku yang lain, dan pada saat itu malaikat Zabaniyah hendak memukulnya, dan pada saat itu juga datanglah zikirnya, tasbihnya untuk menolak ia di dalam kubur. Maka terlepaslah ia dari azab kubur. Aku lihat seorang laki-laki daripada umatku, di saat malaikat azab sudah sampai padanya, maka datanglah salawatnya dan terlepaslah ia dari siksa kubur. Dan aku lihat lagi ada umatku yang terlalu dahaga
di dalam kuburnya. Maka pada saat itu juga datang puasanya untuk memulihkan dahaganya. Dan aku lihat lagi daripada umatku bahwa di depannya dan di belakangnya ada kalam ataupun perkataan. Maka datanglah haji dan umrahnya yang sudah ia perbuat dahulu untuk menaunginya di dalam kubur. Aku lihat daripada umatku lagi, semua orang mukmin berkata-kata kepadanya, sedangkan ia tidak bisa bicara. Maka datanglah silaturahmi yang sudah ia kerjakan di dunia dengan ikhlasnya dahulu. Dan aku lihat daripada umatku ada seorang yang terkena bunga api pada mukanya dan tubuhnya. Maka pada saat itu juga datanglah sedekahnya, sehingga terpancarlah cahaya pada muka dan tubuhnya lagi. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun dosa yang telah kita kerjakan di dunia ini, jangan sesekali untuk melupakan atau menganggap remeh. Maka apapun terjadi, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan segalanya dan selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hanya inilah yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, dan dimudahkan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.